Halo Kak, Halo. saya Windara Gita Cahyani, mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan psikologi Kak. Di sini saya akan mewawancarai Anda untuk memenuhi tugas wawancara saya Kak. Ya, silahkan. Nah, yang pertama saya akan berkenalan dengan Kakak. Boleh diperkenalkan Kak, nama Anda siapa? Nama saya Rahmayuni Arisa Putri, panggil aja Risa. Oh, Risa, baik Kak. Kalau boleh tahu, Anda berasal dari mana ya Kak? Saya berasal dari kota Tuban, Jawa Timur. Oh, Tuban, baik. Nah, usia Anda sekarang berapa ya, Kak? Usia saya sekarang 20 tahun. Oh, baik, 20 tahun. Saat ini Anda sedang bekerja atau masih kuliah, Kak? Untuk saat ini saya masih kuliah. Oh, masih kuliah. Baik, saya akan mempertanyakan pertanyaannya ya, Kak. Ya, silahkan. Apakah Anda mengetahui, Kak, kasus pelecehan seksual yang marak terjadi di Indonesia? Iya, saya tahu. Oh, baik. Bagaimana tanggapan Kakak mengenai kasus tersebut? Sangat mengkhawatirkan ya terkait kasus pelecehan seksual tersebut. Banyak sekali korban yang ditimbulkan karena terjadi kasus pelecehan seksual tersebut. Nah, seharusnya dilakukan upaya yang sangat cepat agar tidak terjadi korban-korban selanjutnya terkait pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum yang tidak manusiawi. Nah, apa saja kasus pelecehan seksual yang Anda ketahui, Kak? Yang pertama, ada kasus pelecehan seksual yang terjadi di salah satu universitas di Jawa Timur berupa mahasiswa yang diperkosa oleh salah satu abdi negara. Nah, yang kedua, ada pemerkosaan 10 santri ataupun lebih yang dilakukan oleh ustadznya sendiri di salah satu pesantren di Jawa Barat. Bagaimana pendapat Kakak untuk mengatasi masalah tersebut agar terjadi keadilan baik bagi pelaku maupun korban? Untuk keadilan sendiri terkait pelaku bisa dilakukan pidana yang dilakukan oleh para terkait keadilan tersendiri itu berupa keadilan untuk pelaku dan juga korbannya. Untuk pelakunya bisa dilakukan pidana 10-15 tahun penjara dan juga denda ratusan juta. Nah, untuk korbannya sendiri bisa dilakukan fisioterapi berupa terapi psikologi untuk mengembalikan mental mereka agar tidak terjadi stres yang berkepanjangan. Baik, Kak. Nah, apa pendapat Kakak tentang maraknya pelecehan seksual di Indonesia? Menurut saya ini sudah sangat mengkhawatirkan ya. Ini sudah nggak masuk di otak gitu, kayak yang seharusnya di tingkat universitas itu mahasiswa harus bisa berwawasan tinggi, ini malah terjadi pelecehan seksual yang sangat sangat buruk. Nah, yang kedua itu yang paling parah malah di pesantren. Di pesantren itu seharusnya itu tempat yang sangat aman untuk para wanita, baik remaja maupun wanita dewasa. Nah, ini malah digunakan oleh sang ustadz sebagai kesempatan untuk melecehkan para santrinya sehingga santrinya sampai hamil, sampai mempunyai anak, dan itu sangat tidak manusiawi. Baik, Kak. Nah, ini pertanyaan terakhir, Kak. Menurut Anda, hal-hal apa saja yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual? Ada banyak ya seharusnya, tapi saya akan kasih 3 aja. Baik. Yang pertama itu kita harus memiliki circle pertemanan atau circle lingkungan yang sehat dari pelecehan seksual tersebut. Nah, yang nomor 2, kita harus menjaga diri kita sendiri. Yang pertama itu seperti kita harus memakai pakaian yang sopan, tidak transparan, agar tidak memancing pelaku pelecehan seksual itu untuk melakukan pelecehan seksual kepada kita. Nah, yang terakhir, kita bisa yang ketiga atau yang terakhir dengan cara tidak melayani pelaku pelecehan seksual dengan melakukan cara yang sama. Seperti kita malah mereka sudah nafsu kepada kita, kita malah balik nafsu kepada mereka. Nah, itu akan sangat menimbulkan efek yang sangat besar terkait kasus pelecehan seksual itu sendiri. Oh, baik Kak. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Iya, Mohon sama-sama. maaf mengganggu waktunya. Baik. Iya.